Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, dimanapun Anda berada, bertemu kembali di sesi podcast si Jamal PDKT kali ini bersama kami dari bidang pelayanan sumber daya manusia kesehatan. Ada saya Mbak Lia selaku host dan Mas Denny Kusuma narasumber kita kali ini. Mas Denny, bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Kita doakan juga ya Sobat Healthy semua diberikan kesehatan. Dan bagi yang sedang diuji kesehatannya, kita doakan semoga cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti kembali. Nah Mas, sebelum kita mulai, saya berpantun dulu ya, boleh ya? Boleh. Udang goreng balut tempura. Cakep. Jangan lupa goreng lainnya juga. Cakep. Kita di sini untuk berjumpa bersama kami di acara yang istimewa. Nah, Mas Denny, beberapa menit ke depan ini kita akan membahas ya, mengupas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali teman-teman pertanyakan kepada kita di bidang PSDK ini berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan yang ada di Kabupaten Blora ini. Nah, identik ya kalau bicara tentang SDMK itu identik sekali dengan platform yang namanya Satu Sehat SDMK. Nah, Mas Denny, sebenarnya apa sih Satu Sehat SDMK ini, Mas? Jadi di era digitalisasi ini Kementerian Kesehatan meluncurkan satu aplikasi yaitu Satu Sehat SDMK. Di situ terintegrasi untuk mengelola data profil tenaga kesehatan dan tenaga medis di seluruh vaskes yang ada di Indonesia. Jadi dari aplikasi Satu Sehat SDMK tersebut nanti terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi, yaitu ada pengurusan SIP, terus pengajuan STR, terus dan masih banyak lagi, nanti saya jelaskan di dalamnya. Oke, wah berarti penting sekali ya itu Satu Sehat SDMK. Nah, pertanyaannya nih, selanjutnya ini untuk Satu Sehat SDMK ini siapa saja sih yang bisa mendaftar gitu? Apakah khusus nakes atau bisa juga non nakes gitu, Mas? Jadi Satu Sehat SDMK ini diperuntukkan bagi semua insan kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan. Dari tenaga kesehatan, tenaga medis maupun tenaga penunjang yang ada di fasilitas kesehatan. Semua bisa mendaftar dan mengisi di Satu Sehat SDMK. Wajib. Jadi semua yang bekerja di fasilitas kesehatan wajib memiliki akun Satu Sehat SDMK. Oh iya. Gitu Mbak ya. Jadi teman-teman Sobat Healthies yang sudah bekerja di Fasiankes ini wajib banget ya punya aplikasi ini ya. Wajib. Ini kan berarti daftarnya secara mandiri ya Mas ya. Nah, bagi yang sudah lulus, baru lulus bekerja di fasilitas kesehatan, langsung aja nih mendaftar. pasti akan ditanyakan ya sama Fasiankesnya. Oke. Nah, kalau mengingat seberapa pentingnya ini kan Mas Denny sebagai pengelola nih ya di Dinas Kesehatan, pengguna Satu Sehat SDMK untuk Dinas Kesehatan. Nah, ini seberapa penting sih Mas? Ini sangat penting sekali. Jadi ini Satu Sehat SDMK itu merupakan aplikasi bagi masing-masing tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di kesehatan. Sedangkan ada aplikasi penunjangnya yaitu namanya si SDMK, itu sebagai aplikasi untuk Fasiankesnya, untuk fasilitas pelayanan kesehatannya. Jadi setiap tenaga kesehatan dan tenaga medis wajib mendaftarkan dan mengisi biodata yang ada di dalam Satu Sehat. Nanti kemudian dari fasilitas kesehatan untuk memverifikasi dan validasi kebenaran datanya. Apakah tenaga kesehatan, tenaga medis, atau tenaga penunjang tersebut benar bekerja di fasilitas kesehatan tersebut. Terus sebagai sumber data lah. Jadi intinya Satu Sehat SDMK itu sebagai sumber data tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan. Makanya itu untuk Sobat Healthies yang belum mendaftarkan di Satu Sehat,
wajib hukumnya untuk memiliki akun Satu Sehat. Oh. Begitu, Mbak ya. Jadi selain memiliki akun Satu Sehat SDMK, ketika kita bekerja di fasilitas kesehatan itu, kita juga harus fasilitas tersebut harus memverifikasi kita ya. Betul. Oh iya, berarti ini bisa mencegah misalkan kok saya iseng-iseng dong daftar ke sana, oh ternyata saya nggak kerja di sana, nggak bisa ya Mas? Nggak bisa. Jadi kan harus diverifikasi dan validasi oleh admin adminnya. si SDMK Faskesnya itu tadi. Oh iya. Oke. Nah, saya penasaran nih Mas, di dalam aplikasi Satu Sehat itu ada layanan apa saja sih? Jadi di dalam aplikasi Satu Sehat itu ada berbagai menu di dalamnya. Yang pertama untuk pengajuan STR. Jadi sekarang untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis, STR itu kan sudah berlaku seumur hidup ya. Kalau dulu yang masih perpanjang setiap tahunnya, setiap 5 tahun sekali, sekarang diwajibkan untuk mengupdate STR-nya untuk berlaku sebagai seumur hidup. Seumur hidup. Oh, iya. Terus yang kedua, tidak untuk SKP platform. Nah, di sini dulu SKP itu untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagai syarat untuk pengajuan perpanjangan STR. Sekarang sudah tidak. Jadi SKP itu untuk sebagai tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk memperpanjang SIP. Jadi fungsinya yang dulu sebagai perpanjang STR, sekarang karena STR sudah berlaku seumur hidup, jadi SKP itu berfungsi untuk saat perpanjangan SIP. Begitu. Terus kemudian ada lagi pelataran sehat. Di dalam Satu Sehat SDMK itu ada menu pelataran sehat. Menu pelataran sehat ini untuk sobat healthies yang ingin memenuhi SKP-nya dari seminar atau pelatihan itu ada semua di menu pelataran sehat. Ini juga terintegrasi ke pelataran sehat. Jadi untuk mengumpulkan SKP sebagai pemenuhan ini pembelajaran itu bisa dipenuhi dari menu pelataran sehat tersebut. Terus kemudian ada lagi di dalamnya EUCOM. EUCOM ini diperuntukkan sebagai sistem informasi uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pemerintahan. Terus kemudian ada juga menu tugas khusus. Tugas khusus ini sebagai sistem informasi jadi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan mendaftar sebagai penugasan khusus. Seperti contohnya di Nusantara Sehat itu masuknya di sini. Terus kemudian ada SIBK. SIBK ini adalah sistem informasi berbasis beasiswa kesehatan dari Kemenkes. Jadi di sini juga sudah terintegrasi juga. Jadi apabila ada informasi tentang beasiswa yang dikeluarkan oleh Kemenkes, teman-teman tenaga kesehatan maupun tenaga medis bisa mendaftarnya lewat Satu Sehat ini juga gitu. Ya. Terus yang terakhir ada menu pengajuan tempat praktek. Menu pengajuan tempat praktek ini untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang pertama kali lulus dari sekolah. Jadi lulus dari sekolah nanti bisa mengajukan, misal mau mendaftar bekerja, bisa mengajukan SIP itu lewat sini. Kemudian juga dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan berpraktek mandiri di rumah misalnya. Ada misal tenaga medis atau tenaga kesehatan itu kan memiliki beberapa izin untuk dua ya, kalau tenaga kesehatan itu dua izin praktek. Sedangkan kalau tenaga medis itu memiliki 3 izin praktek. Nah, selain mau bekerja mungkin di fasilitas kesehatan, mungkin ada yang mau praktek mandiri di rumah, itu pengajuannya lewat di menu ini, di pengajuan tempat praktek ini. Tapi sebelum pengajuan ini, tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib untuk registrasi Fasiankes dulu. Gitu. Nanti setelah registrasi Fasiankes baru kita pengajuan tempat praktek ini. Oh, gitu, Mbak ya. Banyak sekali ya menunya ya, Sobat Banyak Healthies. sekali. Jadi akan sangat rugi kalau tidak punya
aplikasi ini ya, karena semuanya akan terintegrasi. Misalkan teman-teman, misalkan ini Mas, tidak punya dulu praktek nih, terus kemudian lama tidak praktek lebih dari 5 tahun, itu bisa nggak Mas ngajuin ininya? Nah ini, jadi seperti contoh yang permasalahan yang diajukan Mbak Lia tadi itu, tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak praktek lebih dari 5 tahun. Nah itu diwajibkan untuk Serkom. Jadi kan dia selama 5 tahun tidak memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan. Jadi perlu diasah lagi Mbak Lia. Oh, perlu diasah lagi kemampuannya, kompetensinya untuk memberikan pelayanan lagi kepada masyarakat. Jadi untuk Serkom ini sendiri bisa didapat informasinya ke menu website KKI. Nanti teman-teman tenaga kesehatan atau tenaga medis yang memang membutuhkan Serkom ini bisa dibuka di websitenya KKI. Nanti di dalam situ mungkin ada informasi jadwal pelaksanaannya, terus bagaimana teknisnya, bisa langsung di website KKI ya. Wah, sebenarnya ya sangat bermanfaat sekali karena semuanya sudah difasilitasi, diwadai oleh aplikasi. Ya. Jadi surat izinnya juga dari situ setelah pengajuan tempat Fasiankes dulu ya teman-teman. Kemudian untuk pengajuan izin praktek itu melalui aplikasi ini atau harus datang ke DPM PTSP ini Mas? Nah sekarang untuk Sobat Healthies tenaga kesehatan dan tenaga medis sudah dimudahkan semua. Tidak ada upload file atau kita harus datang untuk pengajuan ke tempat. Jadi semuanya, gitu ya, nggak usah ke dinas, semuanya ya. bisa langsung pengajuan lewat aplikasi Satu Sehat ini. Jadi aplikasi Satu Sehat si SDMK ini kan kebetulan di Kabupaten Blora kita kan sudah menggunakan MPP digital. Oh iya. Jadi Satu Sehat SDMK ini sudah terintegrasi juga dengan MPP digital. Kita mau pengajuan izin prakteknya, tinggal klik aja di Satu Sehat di menu pengajuan tempat praktek itu tadi, atau kalau perpanjang langsung saja kan kalau perpanjang sudah ada datanya ya pekerjaan di Satu Sehatnya, tinggal langsung saja masuk ke MPP digital, nanti tinggal pengajuan saja. Sudah tidak ada upload berkas ataupun harus mengantar berkas ke kantor dinas kesehatan maupun ke MPP di PMPTSP itu tadi. Ya. Oke Mas. Kalau yang pengajuan izin praktek itu biasanya kan kalau perpanjangan tadi dibutuhkan SKP betul. Ya. Itu ada kendala nggak sih teman-teman ini? Jadi banyak ya ini. Jadi kan dulu SKP itu kan dibutuhkan untuk perpanjangan STR. Jadi kebanyakan untuk teman-teman tenaga medis maupun tenaga kesehatan itu masih kurang informasi bahwa kalau perpanjangan SIP ini diwajibkan untuk memenuhi SKP. Ya betul. Jadi pemenuhan SKP ini tuh dibagi jadi 3 ranah Mbak Lia. Yang pertama pembelajaran, profesionalisme, kemudian pengabdian masyarakat. Nah teman-teman yang akan perpanjang SIP ini wajib memenuhi 3 ranah tersebut untuk dapat memenuhi syarat mengajukan perpanjangan SIP. Jadi dari 3 ranah SIP ini diwajibkan harus terpenuhi semuanya. Di dalam Satu Sehat sudah ada di dalamnya untuk pembelajaran harus dipenuhi berapa, terus kemudian di profesionalisme itu harus memenuhi SKP berapa, kemudian pengabdian masyarakat harus memenuhi SKP berapa. Itu masing-masing profesi punya masing-masing jumlah SKP yang harus dipenuhi. Jadi tidak semua sama. Misal dokter ada berapa, perawat berapa yang harus dipenuhi, kemudian apoteker harus berapa yang dipenuhi. Di dalam Satu Sehat itu tadi bisa dilihat di SKP platform. Ketiganya harus terpenuhi untuk agar memenuhi syarat untuk perpanjangan SIP itu tadi. Ya. Jadi dia sinkron juga dengan pelataran sehat itu tadi ya. Iya, jadi betul. kayak ikut
workshop itu, Nah. itu langsung nyambung. Nah, itu Angkanya. tadi. Jadi untuk di ranah pembelajaran itu kita bisa mendapatkan seperti poin SKP itu di pelataran sehat. Di dalam pelataran sehat itu ada seminar-seminar atau ada pelatihan apa. Nah, itu nanti kita mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, otomatis poin SKP-nya terintegrasi ke Satu Sehat. Langsung Langsung masuk. langsung masuk. Tampil gitu ya, Iya, Mas? langsung. Nanti kita tinggal buka di SKP platform. Di dalamnya setelah kita selesai mengikuti pembelajaran atau pelatihan tersebut, di SKP platform akan muncul poin yang didapatkan oleh sobat-sobat healthy gitu, Mbak Lia. Kalau belum terpenuhi ada ininya nggak, Mas? Ada pemberitahuannya nggak? Ada. Oh. Nanti kalau misal sobat healthy belum memenuhi SKP-nya untuk pada saat perpanjangan, nanti pada aplikasi MPP digitalnya akan muncul notifikasi bahwa SKP yang diperoleh tidak memenuhi syarat untuk pengajuan perpanjangan SIP gitu, Mbak Lia. Berarti teman-teman harus mencari cara ya supaya untuk memenuhi lewat 3 tadi ya. Iya, jadi selama 5 tahun kan masih banyak nih, panjang kan waktunya. Iya. Oh, 5 tahun ya, Mas. Iya, selama 5 tahun bisa mungkin nggak harus setiap hari kan. Kalau ada waktu untuk mengikuti mungkin pelatihan lewat pelataran sehat itu tadi. Kan lewatnya webinar kan. Ya. Jadi kan gampang bisa ikut webinar itu sewaktu-waktu. Misal ada jadwal pelatihan atau pembelajarannya bisa mendaftar dan diikuti gitu. Gitu ya. Nah, selama Mas Denny menjadi pengelola nih di Dinas Kesehatan Satu Sehat SDMK ini, ada nggak sih Mas kendalanya gitu? Banyak, Mbak. Jadi kan aplikasi Satu Sehat SDMK itu kan aplikasi yang diluncurkan oleh Kemenkes itu baru ya, Mbak. Itu baru dari tahun 2024 itu baru mulai kita berintegrasi. Yang tadinya si SDMK yang punya itu cuma fasilitas kesehatan. Kemudian sekarang yang dulu itu yang mengisi itu dari masing-masing admin di masing-masing fasilitas kesehatan. Sekarang sudah ke masing-masing sobat healthy, tenaga kesehatan dan tenaga medisnya gitu. Jadi masih baru kan, baru terintegrasi ini. Jadi mungkin masih banyak kendala dan sebagai proses integrasi dari aplikasi SDMK ini ke Satu Sehat ini. Dan salah satunya itu mungkin ya ada kendala ini, misal pengajuan tempat praktek itu mungkin masih belum terintegrasi ke verifikasi atau validasi di SDMK-nya, itu masih banyak. Dan kendala tersebut nggak ada di Kabupaten Blora aja. Itu kendala nasional gitu. Nasional ya. Untuk kendala tersebut dari aplikasi Satu Sehat juga memfasilitasi untuk kita berkunjung ke helpdesk-nya. Oh, ada helpdesk. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman sobat healthy yang memang ada kendala di Satu Sehatnya, misal ada macet di pengajuan SIP-nya, bisa langsung email ke ini. Dan ke helpdesk-nya. Jadi bukan ke Mas Denny ya? Bisa, nanti bisa ya? bisa. Nanti bisa tanya-tanya ke saya, nanti tetap saya arahkan ke helpdesk juga. Tapi kan di dalam helpdesk itu ada yang harus diisi. Dan yang harus diisi itu harus sesuai juga. Kayak lampirannya itu bukti kendalanya apa, itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai nanti jawaban dari Kemenkes itu juga mungkin nggak nyambung juga gitu. Jadi nanti kalau bertanya ke saya, nanti saya arahkan juga apa sih yang harus dilampirkan pada saat laporan ke helpdesk ini, yang sesuai apa sih gitu. Nanti saya bantu gitu. Ya, menarik sekali ya. Jadi ada helpdesk-nya juga, tapi tidak menutup kemungkinan misalkan sobat healthies yang ada di Kabupaten Blora ini pengen bertanya dengan Mas Denny, bisa ya Mas ya? Bisa. Ya, bisa banget. Jadi nanti misal ada kesulitan atau kendala yang dihadapi, bisa langsung aja nanti
yang pertama harus follow dulu di Instagram Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Nah, ini kemudian bisa DM langsung ke Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Blora gitu, Ya, Mbak. Iya. jangan lupa ya follow dulu. Jangan lupa di follow dulu dan jangan lupa di subscribe dulu untuk YouTube-nya Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Iya. Gitu, Mbak ya. Iya, wah nggak terasa nih Mas ya, kita udah panjang lebar mengupas tuntas tentang aplikasi Satu Sehat SDMK. Nah, berpantun dulu nih Mas ya. Boleh. Ya. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula enak sekali. Oh, cakep. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.